Halo, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Apa kabar kalian? Baik, Ibu. Oke, jadi ternyata kabar kalian itu seperti yang Ibu harapkan. Jadi kita tetap jaga kesehatan karena kita sekarang eh, belum sembuh betul bumi kita karena kita masih dalam keadaan pandemi atau corona. Jadi sebelum kita masuk kepada pelajaran kita hari ini, Ibu mengabsen dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Oke. Jadi pelajaran kita hari ini itu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Tapi sebelumnya itu Ibu minta salah satu dari kita untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kakak. Jadi kita langsung saja kepada materi kita, itu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Itu yang tadi Ibu bilang, itu lebih khususnya pada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, tujuan kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup atau hewan ini itu adalah agar siswa dapat menjelaskan pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan, dan yang kedua itu agar siswa dapat mendeskripsikan faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, jadi kita langsung saja. Kira-kira siapa di rumah, siapa yang ada pelihara anjing atau hewan apa saja? Pasti semua ada. Ada, Ibu. Pasti di dalam benak pikiran adik-adik atau anak-anak pasti pernah berpikir, misalnya di rumah ada anjing atau ayam atau kucing yang dulunya itu dia kecil, lalu tiba-tiba dia menjadi besar atau dia bisa jalan. Itu kira-kira dia kenapa sehingga dia bisa berubah secepat itu? Tidak tahu, Ibu. Oke, baik. Jadi yang dialami hewan tersebut di rumah kalian itu dia itu mengalami pertumbuhan. Nah, jadi pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran. Nah, bertambahnya ukuran di sini itu misalnya pada ukuran badan, tinggi badan, volume badan, dan berat badan pada hewan. Tidak hanya pada hewan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, tetapi pada pada manusia dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang berikutnya itu perkembangan. Perkembangan itu adalah suatu proses pertumbuhan organ-organ atau perubahan organ-organ menuju kedewasaan. Jadi maksudnya di sini itu adalah organ-organnya itu sudah siap untuk bereproduksi. Artinya dia sudah siap melakukan reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Nah, apa yang mengakibatkan sehingga perubahan organ-organ itu terjadi? Itu terjadi pada proses pematangan sel dan struktur pada fungsi sel. Nah, yang berikut itu kita masuk pada faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, siapa yang tahu dari faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? Tidak tahu, Ibu. Oke, baik. Nah, Ibu akan menjelaskan, tetapi sebelumnya itu tadi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu definisinya masih belum paham atau sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, jadi sekarang kita masuk pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Oke, nah di sini ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Itu diantaranya itu faktor luar atau faktor lingkungan dan faktor
faktor dalam. Itu faktor dalamnya itu ada dua, antaranya itu faktor gen dan faktor hormon. Nah, contoh dari faktor lingkungan itu adalah tuh air, suhu, kelembapan, dan cahaya dan lain sebagainya, itu yang di luar lingkungan. Kalau di dalam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, pada faktor dalamnya itu ada gen dan hormon. Nah, apa yang dimaksud dengan gen? Ada yang tahu? Tidak, Ibu. Oke, gen itu adalah pewarisan sifat atau penurunan sifat dari induknya ke keturunannya atau anak-anaknya. Salah satu contoh pewarisan sifat itu pada hewan itu misalnya pada bulu anjing atau warna kulit. Nah, misalnya anjing yang ada di rumah kalian itu induknya itu misalnya pada anjing laki-laki itu dia warnanya kuning. Terus pada anjing perempuannya itu warnanya misalnya coklat. Nah, setelah mereka melakukan pembuahan atau melakukan reproduksi dan mereka menghasilkan anaknya itu misalnya warna abu-abu, itu yang dinamakan dengan gen atau pewarisan sifat. Nah, yang kedua itu hormon. Hormon itu adalah dia berfungsi sebagai pengontrol kegiatan di dalam tubuh. Jadi setelah misalnya dia bereproduksi, itu hormon yang ada di dalam tubuh antara anjing betina atau anjing laki-laki itu, dalam hormon itu dia bereaksi untuk bereproduksi. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita hanya membahas pertumbuhan dan pengertian pertumbuhan dan perkembangan, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Jadi kira-kira ibu minta salah satu dari kalian untuk merangkum materi kita pada hari ini. Ada yang bisa silahkan. Oke, jadi ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang yang hari ini kita bahas itu tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini tidak hanya dilakukan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini tidak hanya dialami oleh hewan, tetapi pertumbuhan dan perkembangan ini juga dialami pada manusia dan tumbuhan. Nah, jadi pada pertumbuhan dan perkembangan ini dia juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi. Itu diantaranya faktor luar dan faktor dalam. Nah, jadi pertemuan kita hari ini itu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang kita bahas itu pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya itu kita akan membahas tentang fase tahapan-tahapan perkembangan pada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, jadi ibu harapkan untuk belajar agar nantinya kita melakukan ulangan di minggu depan dan juga belajar kembali materi yang akan kita bahas minggu depan. Jadi baik, pertemuan kita hanya sampai di sini saja. Ibu minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita menutup pelajaran kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang.